Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memberi Kesaksian yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 26 dan 27. Yesus berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak para muridnya untuk berani memberikan kesaksian. Dan para murid Yesus sesungguhnya tidak sendirian, sebab ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang juga ikut bersaksi. Tentu dalam hal ini, Roh kebenaran tidak dapat bersaksi tanpa perantaraan manusia. Artinya, Roh Kudus membutuhkan manusia. Maka pada dasarnya, Roh kebenaran agar bergema, mampu bersaksi hanya melalui mulut para rasul yang sudah sekitar 3 tahun hidup bersama Yesus. Yesus juga tidak bisa mengharapkan orang lain selain para rasul, karena orang lain di luar para rasul tidak mengenal seluk-beluk tentang diri Yesus. Dan sebagai saksi, pasti Yesus sudah tahu bahwa para murid akan menghadapi kesulitan dan rintangan saat mereka memberikan kesaksian tentang Yesus. Bahkan Yesus sadar bahwa nyawa dan kehidupan para rasul bisa menjadi taruhan dalam memberi kesaksian. Hal ini bisa kita maklumi karena ada orang yang membenci Yesus dan para pengikutnya. Saudara-saudari terkasih, saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung terjadinya suatu peristiwa. Seorang saksi juga biasanya berada di sekitar tempat kejadian perkara atau peristiwa. Oleh karena itu, pada waktu bersaksi, seorang saksi hanya bisa menceritakan hal-hal apa saja yang dia lihat, yang dia dengar, dan yang dia alami. Seorang saksi yang baik tentu saja tidak boleh menambahkan atau mengurangi hal-hal atau sesuatu yang telah dia lihat, dia dengar, dan dia alami. Dalam sebuah perkara atau kejadian tertentu, seorang saksi adalah orang pertama yang dapat dimintai keterangan.
Maka dalam peristiwa kehidupan Yesus, hanya para rasul yang mengetahui betul siapa Yesus dan hal-hal apa saja yang telah Yesus lakukan. Karena itu, para rasul dianggap oleh Yesus layak untuk memberikan kesaksian tentang dirinya dan bukan orang lain. Namun, persoalannya adalah tidak mudah untuk memberikan kesaksian tentang siapa Yesus sesungguhnya. Sebab banyak orang yang tidak suka bila mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana kita dapat menjadi saksi atau bisa memberikan kesaksian tentang Yesus, baik karya Yesus maupun pengajaran yang Dia ajarkan. Sebab kita tidak pernah hidup bersama Yesus dan melihat apa yang Yesus kerjakan, serta mendengar apa yang Yesus ucapkan. Pertanyaan ini dapat kita jawab dengan mengatakan bahwa untuk menjadi saksi Yesus, kita tidak harus hidup bersama Yesus seperti para rasul. Sebab walaupun Yesus sudah tidak dapat kita lihat, Yesus tetap ada dan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu saat Yesus masih hidup, keberadaannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, jika saat ini Yesus ada di Indonesia, maka tidak mungkin pada waktu bersamaan Yesus bisa muncul di Amerika atau di tempat lain. Namun, setelah Yesus bangkit, Yesus mampu melewati semua ruang dan waktu. Artinya, jika saat ini Yesus ada di Indonesia, maka pada waktu bersamaan Yesus bisa muncul di Amerika atau di tempat lain. Kenyataan inilah yang menjadi dasar bahwa apapun kedudukan dan pekerjaan kita, kita dapat menjadi saksi Yesus. Ada banyak cerita dan pengalaman di mana orang mengalami kasih, kebaikan, maupun mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menjadi saksi Yesus? Tentu banyak cara dalam memberikan sebuah kesaksian tentang Yesus dan karyanya. Sebab kita bisa mengenal dan mengalami Yesus tidak saja melalui pengalaman hidup sehari-hari, tetapi juga dengan mendengar khotbah serta membaca kitab suci. Bagi seorang guru, mereka bisa memberi kesaksian lewat cara mengajar yang baik dan penuh kasih. Cara mengajar yang baik dan hidup yang penuh kasih membuat siswa dapat melihat dan mengalami Yesus. Bagi para petani, mereka bisa bersaksi dengan cara bertani yang baik dan tidak berbuat curang terhadap sesama petani. Bagi para nelayan, mereka bisa bersaksi dengan menangkap ikan secara benar, dengan tidak menggunakan bom ikan yang dapat merusak kehidupan di laut. Bagi para pedagang, mereka bisa bersaksi lewat cara berdagang yang tidak hanya mengejar keuntungan dengan menaikkan harga yang memberatkan masyarakat. Bagi orang tua,
Mereka bisa bersaksi lewat cara hidup yang jujur dan setia. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah berusaha menjadi saksi Yesus lewat cara hidup dan tutur kata kita yang baik, jujur, dan bertanggung jawab? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat kami yang merindukan damai, ketenangan, dan persaudaraan. Berilah rahmat-Mu agar kami berani memberi kesaksian lewat cara hidup yang baik, jujur, adil, berbela rasa, dan bertanggung jawab. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.